Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan saksikan cerita tentang polisi yang menolong seorang nenek lupa ingatan tersesat di tengah kota. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit senja mulai meredup, menyisakan cahaya jingga yang memantul di kaca-kaca gedung tinggi. Jalanan kota masih ramai, klakson kendaraan bersahutan, sementara para pejalan kaki bergerak terburu-buru menuju tujuan mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang polisi bernama Ardi sedang bertugas berpatroli di sekitar pusat kota. Saat berjalan melintasi trotoar dekat halte bus, matanya tertuju pada sosok seorang nenek tua yang berdiri sendirian di pinggir jalan. Wajahnya terlihat bingung. Tangannya gemetar saat meremas ujung selendang yang dikenakannya. Sesekali, ia menatap ke kanan dan kiri, seperti sedang mencari sesuatu, tetapi raut wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Ardi memperhatikan sejenak sebelum akhirnya melangkah mendekat. Dengan suara lembut, ia bertanya, "Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu?" Nenek itu menoleh, matanya basah seolah menahan tangis. Saya tidak tahu jalan pulang, Nak. Saya lupa rumah saya di mana." Jawabnya dengan suara parau. Ardi tersentak. Ia tahu bahwa situasi seperti ini bisa terjadi pada lansia, terutama mereka yang mungkin mengalami gangguan ingatan. Ia berusaha menenangkan sang nenek dengan senyum hangat. "Jangan khawatir, Bu. Saya akan membantu menemukan rumah ibu," katanya sambil menuntun nenek itu ke bangku terdekat agar bisa duduk dan beristirahat sejenak. Namun, di tengah upayanya menenangkan nenek tersebut, Ardi sadar ada tantangan besar. Nenek itu tidak membawa kartu identitas, tidak memiliki ponsel, dan tampaknya tidak ingat siapa namanya sendiri. Situasi ini menjadi semakin pelik. Sementara hari mulai gelap, Ardi mengambil nafas dalam, menyadari bahwa tugasnya tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga membantu mereka yang membutuhkan. Langit semakin gelap, lampu jalan mulai menyala, dan udara malam kota terasa lebih dingin. Ardi duduk di samping nenek itu di bangku trotoar, mencoba mencari cara untuk mengetahui siapa dirinya dan di mana keluarganya berada. "Nenek, coba diingat, apakah ada sesuatu yang bisa membantu saya menemukan rumah nenek? Nama jalan, warna rumah, atau mungkin ada sesuatu yang khas di dekat rumah nenek?" Ardi bertanya dengan lembut. Nenek itu mengerutkan kening, mencoba mengingat, tetapi air matanya mulai jatuh. Saya hanya ingat ada pohon besar di depan rumah saya. Tapi saya tidak ingat jalan atau siapapun di rumah, ujarnya dengan suara lirih. Ardi menghela napas. Ini akan lebih sulit dari yang ia perkirakan. Tanpa identitas, tanpa nomor telepon, dan hanya ingatan samar tentang pohon besar, pencarian ini bisa memakan waktu lama. Ia memutuskan untuk menggunakan cara lain. Ia mengeluarkan radio komunikasinya dan berbicara ke rekan-rekannya yang sedang bertugas. "Kami punya seorang nenek yang tersesat di sekitar halte pusat kota. Tidak membawa identitas, tidak mengingat alamat rumah. Apakah ada laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya hari ini?" Tanyanya melalui radio. Beberapa detik kemudian, suara rekannya terdengar dari alat komunikasi. "Belum ada laporan masuk terkait kehilangan lansia hari ini. Tapi kami akan menyebarkan informasi ini di seluruh wilayah sekitar." Ardi menatap nenek itu yang masih terlihat gemetar. Ia melepaskan jaket dinasnya dan menyampirkannya ke bahu nenek tersebut. "Jangan khawatir, Bu. Saya akan pastikan ibu pulang dengan selamat." Di seberang jalan, beberapa orang mulai memperhatikan mereka, beberapa tampak penasaran. Seorang pria tua yang sedang berjalan mendekat dan bertanya, "Pak Polisi, ada yang bisa saya bantu?" Ardi menoleh dan menjelaskan situasinya. Pria itu mengangguk, lalu berkata, "Saya rasa saya pernah melihat ibu ini di sekitar pasar tradisional. Dia sering duduk di sana. Mungkin dia berasal dari daerah itu." Ardi melihat secercah harapan. Jika nenek itu sering terlihat di pasar, mungkin ada seseorang di sana yang mengenalnya. Ia pun mengambil keputusan untuk membawa nenek itu ke sana. Namun, sebelum mereka beranjak, nenek itu tiba-tiba menggenggam tangan Ardi dengan kuat. "Nak, saya takut. Jangan tinggalkan saya." Ardi tersenyum dan menggenggam tangan nenek itu dengan lembut. "Saya di sini, Bu. Saya tidak akan meninggalkan ibu sampai ibu bertemu keluarga lagi." Dengan hati-hati, Ardi membantu nenek itu berdiri dan bersiap untuk melanjutkan pencarian.
Ardi berjalan perlahan sambil menggandeng tangan nenek itu dengan hati-hati. Lalu lintas kota masih padat, klakson kendaraan bersahutan, dan lampu-lampu neon dari toko-toko menerangi jalan yang mulai sepi dari pejalan kaki. Mereka berdua menunggu di trotoar sebelum akhirnya menyeberang dengan aman menuju mobil patroli yang diparkir di dekat pos polisi. Ardi membuka pintu mobil dan membantu nenek itu duduk di kursi penumpang dengan hati-hati. Saya akan membawa ibu ke pasar yang tadi disebutkan bapak itu. Mungkin ada seseorang di sana yang mengenal ibu, kata Ardi dengan nada menenangkan. Nenek itu menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Saya tidak ingin merepotkanmu, nak. Suaranya lemah, nyaris berbisik. Ini bukan merepotkan, Bu. Ini sudah menjadi tugas saya untuk membantu, jawab Ardi dengan senyum hangat. Perjalanan menuju pasar tradisional tidak memakan waktu lama, tetapi suasana semakin sunyi. Pasar sudah hampir tutup. Hanya tersisa beberapa pedagang yang sedang membereskan lapak mereka. Lampu redup dari kios-kios yang masih buka menyinari lorong sempit di antara lapak dagangan. Ardi turun dari mobil dan membantu nenek itu keluar. Ia melihat ke sekeliling, berharap ada seseorang yang mengenali nenek itu. Ia mendekati seorang penjual sayur yang sedang merapikan dagangannya. Permisi, Bu. Apakah ibu mengenal nenek ini? Katanya, dia sering berada di pasar ini. Pedagang itu menatap nenek itu dengan seksama. Wajahnya berubah ragu. Sepertinya saya pernah melihat beliau duduk di dekat pintu masuk pasar. Tapi saya tidak tahu rumahnya di mana, jawabnya. Ardi mengangguk, lalu mengantar nenek itu berjalan menyusuri pasar. Mungkin ada petunjuk lain yang bisa ditemukan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang sedang mengangkat keranjang penuh buah berhenti dan memperhatikan nenek itu dengan seksama. Wajahnya tampak kaget. Ibu di mana saja? Kami sudah mencarimu sejak siang, seru pria itu sambil bergegas mendekat. Nenek itu menoleh, matanya perlahan membesar, lalu bergetar sebelum air mata mengalir di pipinya. Kamu siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu tampak semakin sedih, lalu mendekat dan menggenggam tangan nenek itu dengan lembut. Ibu, ini saya, Bayu, anak ibu. Ibu tidak ingat saya. Ardi melihat dengan hati-hati. Ada perasaan ragu di wajah nenek itu, tetapi air matanya terus mengalir. Seolah ingatan yang kabur mulai kembali sedikit demi sedikit. Bayu menatap Ardi dengan penuh rasa syukur. Terima kasih banyak, Pak Polisi. Kami sudah mencari ibu seharian. Ibu memang sering lupa arah pulang, tapi hari ini kami benar-benar tidak bisa menemukannya. Ardi tersenyum lega. Namun, nenek itu masih terlihat bimbang. Seolah otaknya berusaha mengingat sesuatu yang masih buram. Ardi kemudian menepuk bahu Bayu dengan lembut. Coba ajak ibu pulang. Mungkin dengan melihat rumah, ingatannya bisa kembali lebih jelas. Bayu mengangguk dan dengan hati-hati membawa ibunya masuk ke mobilnya. Tapi sebelum mereka berangkat, nenek itu tiba-tiba menoleh ke arah Ardi. Nak, terima kasih. Kamu baik sekali. Suaranya pelan, tapi penuh kehangatan. Ardi hanya tersenyum dan memberi hormat. Hati-hati di jalan, Bu. Saat mobil Bayu melaju perlahan meninggalkan pasar, Ardi berdiri di tempatnya, menatap kepergian mereka dengan lega. Malam ini, tugasnya bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga membantu seseorang kembali ke rumahnya. Ardi kembali ke mobil patrolinya, menatap langit yang mulai gelap sempurna. Cahaya lampu jalan berpendar lembut di permukaan jalanan yang mulai lengang. Suasana pasar yang tadi masih ramai kini hanya menyisakan beberapa pedagang yang bergegas pulang. Malam ini terasa berbeda. Biasanya, tugasnya di jalanan hanya sebatas mengatur lalu lintas, menjaga ketertiban, atau melakukan patroli rutin. Tapi hari ini, ia telah mengantar seseorang kembali ke rumahnya, sebuah rumah yang hampir saja tidak ditemukan. Ia menyalakan mesin mobil, siap kembali ke pos. Namun, baru saja ia hendak melaju, radio komunikasinya berbunyi. Ardi, bagaimana kondisi nenek yang tersesat tadi? Ada laporan masuk dari seorang warga yang mencari ibunya seharian. Suara dari markas terdengar di radio. Ardi tersenyum tipis sebelum menjawab. Sudah ditemukan, komandannya. Anak laki-lakinya ada di pasar dan langsung mengenali ibunya. Mereka sudah dalam perjalanan pulang. Ada jeda sebentar di radio sebelum suara itu kembali terdengar. Bagus sekali. Kerja yang baik, Ardi. Ardi hanya tersenyum kecil. Baginya, ini bukan soal kerja baik atau tidak,
Tapi soal bagaimana ia bisa menjadi orang pertama yang hadir saat seseorang benar-benar membutuhkan bantuan. Beberapa menit setelahnya, ketika Ardi hendak menutup laporan dan kembali ke pos, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pak Polisi, ini saya, Bayu, anak dari ibu yang tadi tersesat. Kami sudah sampai di rumah. Awalnya ibu masih ragu, tapi begitu melihat halaman depan rumah dan pohon besar yang ada di sana, air matanya langsung jatuh. Sekarang ibu sudah mulai ingat banyak hal. Terima kasih banyak atas bantuan Bapak. Saya tidak tahu harus membalasnya dengan cara apa, tapi kami sekeluarga tidak akan melupakan kebaikan Bapak malam ini. Ardi membaca pesan itu dengan senyum yang tak bisa ia tahan. Ia membalas singkat, "Sama-sama, Pak Bayu. Yang penting ibu sudah kembali ke rumah dengan selamat. Jaga beliau baik-baik, ya." Ia menyandarkan tubuhnya sejenak ke jok mobil, memandangi jalanan yang mulai sepi. Sesekali, ia mengingat kembali wajah nenek tadi, ketakutan yang perlahan berubah menjadi rasa aman, dan air mata haru yang menandakan bahwa ingatannya mulai pulih. Tugas polisi bukan sekadar menegakkan aturan. Ada kalanya, tugas itu menjadi lebih dalam, menjadi penghubung antara seseorang yang tersesat dan rumahnya, antara ketakutan dan kehangatan, antara kehilangan dan kembali menemukan. Dengan perasaan lega, Ardi menyalakan mesin mobil patrolinya dan melaju perlahan, siap untuk tugas berikutnya. Malam ini, ia telah membantu seseorang pulang.